Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hezekiah Rafael Miracle dengan NIM A11 2023 15281. Jadi di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UASnya Simple LMS. Jadi sebelum itu kita akan langsung menjalankan demonya terlebih dahulu. Kita cek di bagian Swagger-nya. Oke, jadi sini sudah di halaman Swagger. Jadi di sini sudah terkelompok untuk out itu bagian registrasi, login, pembuatan token, terus ada courses ini pusat operasi CRUD-nya. Jadi seperti pembuatan hingga pencarian. Terus ada enrollment tuh untuk seperti mahasiswa mendaftar kelas, memperbarui progres belajarnya seperti itu. Terus di sini sistemnya dilindungi oleh RBAC atau Role Based Access Control. Oke, kita akan coba demokan. Jadi pertama-tama kita akan coba login sebagai instruktur atau dosen. Dari sini di out login, kita coba login. Execute. Oke, 200. Terus kita copy aksesnya. Kita authorize. Oh, ini logout. Kita authorize, terus kita paste akses dari login si dosen tadi. Ketika sudah bisa, dia akan masuk ke, jadi istilahnya seperti login page biasa. Jadi ini sudah di halaman login si dosen. Terus kita akan coba CRUD atau create data. Kita coba create course. Kita create. Kita misal namanya execute. Oke, ini udah bisa. Jadi kita udah create. Ini untuk ngecek course yang ada. Nah, ini baru kita buat tadi, testing PSS. Terus kita coba lagi di bagian searching. Ini misalnya kita coba PSS. Harusnya dia memunculkan semua kata yang ada PSS-nya. Nah, ini PSS. Itu dari, ini juga ada dashboard instructor. Ketika kita execute, nah dia ada total course-nya ada 4, total studentnya ada 2. Dia memberitahukan info seperti itu. Sekarang kita coba logout, kita coba login ke mahasiswa. Oke, ini sudah di akun mahasiswa. Terus kita coba mendaftarkan kursus. Tadi di sini ID testing PSS adalah ID ke nomor 5. Kita coba daftar di enroll course. Masukkan ID-nya. Kita execute. Oke, sudah masuk. Terus kita coba cek di studi dashboard. Sini total enroll course-nya akan bertambah.
Jadi itu untuk bagian mengambil menggunakan enroll. Terus kita testing bagian error handling dan keamanannya. Jadi karena ada validasi RBAC-nya, kita itu seperti pembatasan untuk bagian role. Jadi di sini kita tidak bisa mengakses menu-menu yang bukan dibuat untuk role student. Misal kita ke dashboard instruktur, misalnya kita execute, sini akan muncul error dan message akses ditolak, role harus instruktur diperlukan. Seperti itu untuk bagian validasi RBAC-nya. Sebelum ke code-nya, jadi untuk yang kan ada 3 role. Jadi 3 role itu ada admin, dosen dengan mahasiswa. Jadi untuk admin itu sebenarnya logikanya sama saja. Kita tinggal login sebagai admin, terus authorizes, dan itu akan masuk ke menu admin. Terus di sini ada juga list announcement. Jadi ini announcement ini hanya bisa dibikin oleh dosen. Jadi dosennya membuat announcement, dan untuk mengeceknya kalau kita dari mahasiswa, kita memasukkan course ID-nya, terus nanti di sini akan muncul announcement-nya. Nah, ini misal yang sudah pernah saya buat di course 4, dengan ID 4 ada pemberitahuan libur. Nah, itu untuk bagian announcement. Terus kalau kita ngetik create announcement tidak akan bisa karena kita bukan role instruktur. Terus di sini ada review. Jadi review di sini kita bisa memberi review untuk course yang kita pilih. Misal kita tadi paling baru adalah 5. Terus misalnya ratingnya 5, mantap. Nah, ini untuk bagian reviewnya sudah masuk, mantap, ratingnya 5. Oke, mungkin itu saja untuk bagian ini wishlist juga. Jadi wishlist ini seperti misal kita mau mengambil course tapi kita belum, umumnya kita misalnya mau mengambil course tapi kita belum punya duit atau belum mampu, jadi ini kita bisa masukkan ke wishlist dulu. Kalau di e-commerce seperti keranjang, seperti itu. Jadi untuk menu wishlist. Oke, mungkin itu saja untuk bagian demonya. Kita lanjut ke bagian code-nya. Oke, kita sudah di code-nya. Jadi kita di sini akan menjelaskan sedikit tentang strukturnya dulu. Jadi di sini ada beberapa folder, LMS dan courses. Jadi di LMS ini adalah seperti jantung aplikasinya, tempat pengaturan settings dan rute API global. Terus di bagian courses itu seperti app yang menangani domain yang kita pakai, seperti model database dan background tags-nya. Terus di sini ada Docker Compose YAML-nya. Jadi di sini seperti kunci yang mengorkestrasi seperti Postgres, Mongo, Redis dan Keller Worker agar berjalan bersamaan. Terus kita code-nya sedikit. Mungkin kita mulai dari API di LMS. Jadi di sini kita akan coba untuk mengutip beberapa code yang baru kita buat untuk fitur terbaru. Maka ini adalah fitur-fitur baru yang kita tambahkan. Jadi ada filter, search and filter, terus student dashboard dan instructor dashboard, terus ada course announcement, ini rating, review dan wishlistnya. Jadi untuk bagian search and filter dulu. Jadi alurnya itu API menerima parameter opsional seperti keyword. Jadi di sini kita menginsersikan keyword. Terus di sini ada QoS filter. Jadi QoS filter itu kita tuh tidak mengambil semua data terus memfilternya, tapi kita membuatnya menjadi lebih spesifik. Makanya kita menggunakan QoS filter. Terus di sini ada student dashboard, terus ada instructor dashboard. Jadi di sini kita menggunakan role require untuk memastikan bahwa yang login itu adalah sesuai role-nya. Terus sini kita menggunakan count itu bawaan dari ORM Django-nya. Jadi di sini itu seperti kita membuat kalkulasi jumlah student dan course yang langsung dilakukan di database Postgres SQL-nya supaya lebih efisien. Jadi API-nya hanya return data angkanya saja. Nah, itu untuk bagian instructor dashboard. Terus karena saya sudah memilih beberapa code yang akan dipresentasi, kita lanjut ke code berikutnya.
Kita lanjut ke course kita ke Mongo Client. Jadi di Mongo Client kita mengambil poin dari presentasinya, yaitu set management dan database operasional. Maka di MongoDB Client ini ada dev init, dev log activity, dan log analytic. Jadi di init ini kita menginisialisasi dulu. Terus di activity ini alurnya setiap kali user melakukan aksi seperti membuat course, aplikasi tidak akan menyimpan ke tabel log di Postgres SQL-nya, karena akan membuat tabel transaksional membekak seperti menumpuk seperti itu. Jadi sebagai gantinya log activity ini dipanggil. Jadi fungsi ini melakukan direct insert atau insert one ke MongoDB-nya. Jadi sifat MongoDB yang NoSQL itu sangat sempurna dan cepat untuk menampung data analitik dan history log yang masif. Terus di sini adalah ada dev log analytic, ini untuk bagian analitiknya. Oke, terus kita ke poin 3, API integration dan background tasks. Kita ke courses tasks. Jadi di task ini ada send and roll email. Jadi di sini tuh adalah integrasi dari galerinya yang untuk menangani performa API-nya. Jadi dalam sistem real gitu, misalnya kita mengirim email atau menggenerate sertifikat, itu bisa memakan waktu seperti berdetik-detik. Jadi di task PY ini kita membungkusnya di send and roll email dengan dekorator syarat teks. Jadi ini akan mempercepat dari pengiriman emailnya. Terus kita untuk mengeceknya, kita coba di API PY-nya, terus kita cek bagian email. Ini. Jadi API langsung mengirim pesan message ke Redis. Ketika API selesai, akan memberikan respon sukses ke user secara instan tanpa perlu menunggu loading. Sementara itu si gallery worker-nya itu di latar belakang akan mengambil pesan dari Redis dan mengeksekusi pengiriman email tersebut secara independen. Itu untuk bagian API-nya. Oke, selanjutnya paling saya ingin coba melakukan automated testing yang sudah pernah dibuat, yaitu test.py ini. Jadi di sini isinya ada beberapa tes yang dikelompok-kelompokkan. Jadi ada autentikasi, API utama dengan permission dan RBAC. Terus fitur tambahan, search dan dashboard. Jadi untuk melakukan testing ini, jadi di file test.py ini saya telah menyusun 8 skenario pengujian komprehensif. Jadi pengujian ini tidak hanya mengecek fungsi standar, tapi juga menguji batas keamanan sistem seperti logika autentikasi dan role based access control. Untuk melakukan tesnya, kita buka di terminal. Terus kita paste outputnya di sini. Oke, dia sedang mengecek, kita tunggu sebentar. Oke, run 8 teks in 5 detik. Terus hasilnya no issue. Jadi dari 8 tes yang lulus, ada beberapa skenario yang paling penting yang menurut saya diuji. Antaranya itu memastikan bahwa tidak bisa membuat course baru. Jadi misalnya error, harusnya di sini menunjukkan error, tapi karena berhasil berarti bisa memastikan bahwa sistem kita itu tidak bisa membuat course baru dari role mahasiswa seperti itu. Terus memastikan endpoint dashboard menolak akses jika user mencoba masuk tanpa token JWT yang valid. Jadi testing di sini bertujuan untuk memastikan tanpa kita harus membuka UI Swagger-nya. Jadi sudah pasti kalau misalnya JWT-nya tidak valid, user tidak akan bisa masuk. Terus memastikan student bisa berhasil masuk jika menggunakan kredensial yang tepat. Jadi dengan adanya pengujian otomatis ini, stabilisasi aplikasi LMS yang kita buat akan lebih terjamin. Jadi jika suatu saat ada update atau perombakan kode, kita tinggal menjalankan perintah ini untuk memastikan tidak ada fitur atau kode-kode lama yang kita buat itu error. Itu mempercepat. Oke, kita masuk ke poin ketiga, bagian challenge dan solusi.
Jadi beberapa challenge yang saya dapatkan dalam mengerjakan proyek ini seperti salah satunya tuh pas bagian mengimplementasikan dari JWT authentication-nya ke dalam framework Django-nya. Terus karena penggunaan Swagger untuk saya itu masih baru, jadi pas awal-awal menggunakannya agak-agak bingung, kayak UI-nya kok beda, terus isinya kan data JSON semua pak. Terus solusinya ya yang saya gunakan akhirnya banyak searching, banyak research, yang pasti banyak tanya ke AI, minta didetailkan misalnya ini gunanya untuk apa, ini bagaimana caranya gitu sih pak untuk challenge dan solusinya dari project ini. Terus untuk bagian poin 4 learning outcome-nya, yang pasti sih banyak belajar tentang Django Ninja ya, seperti merancang sistem REST API yang terstruktur, terus seperti semuanya terbungkus dalam Docker. Nah, itu pengetahuan baru yang saya dapatkan dari project ini. Mungkin itu saja untuk bagian penutupnya. Semoga project ini memenuhi kriteria. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.